Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru ya, terkait informasi yang ditunggu-tunggu pelamar prioritas 3 P4 P3K 2023. Penting kisi-kisi contoh soal ya, cat observasi guru honorer P2 P3 pada seleksi P3K Guru 2023. Tips lulus cat observasi P2 dan P3 P3K Guru 2023. Di sini kami akan membahas ya prediksi contoh soal Bapak Ibu untuk tes cat observasi guru honorer P2 P3 pada seleksi P3K Guru 2023 berdasarkan hasil tes cat hasil observasi kepala sekolah di tahun 2022 yang lalu. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasinya. Bapak Ibu perlu ketahui bahwa di tahun 2023 mekanisme seleksi P3K Guru 2023 itu hampir sama dengan mekanisme P3K Guru tahun 2022. Cuman satu perbedaannya. Kalau di tahun 2022 yang lalu Bapak Ibu ya, THK2 dan guru honorer negeri yang masuk kategori P3 itu diobservasi oleh kepala sekolah, pengawas dan dinas pendidikan. Di tahun 2023 nanti tidak seperti itu lagi mekanismenya, tapi mekanismenya nanti sesuai dengan bahan rakor ini, yaitu Bapak Ibu THK2 dan guru honorer negeri yang masuk kategori P3 akan mengikuti tes cat observasi ditambah wawancara Bapak Ibu ya, seperti itu ya. Itu yang wajib Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati. Nah tentunya kalau misalkan P2 dan P3 di tahun 2023 mengikuti tes cat observasi tambah wawancara, secara otomatis Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk ikut tes cat observasi dan wawancara di P3K Guru tahun 2023, karena itu menjadi satu-satunya jalan penting untuk Bapak Ibu diangkat menjadi ASN P3K Guru formasi tahun 2023 bagi Bapak Ibu P2 dan P3. Alasannya kenapa? Karena P2 dan P3 itu akan bersaing berdasarkan nilai ranking tertinggi dan ketersediaan kebutuhan di sekolah. Logikanya seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu perhatikan. Seperti halnya apa yang kami sampaikan di sini. Di sini ada mekanisme seleksi menggunakan CAT Bapak Ibu ya. Yang mana seleksi menggunakan CAT itu akan dilaksanakan oleh Panselnas, yang mana materi soalnya nanti itu ada dua jenis, yaitu tes kompetensi guru dan tes kinerja ditambah wawancara Bapak Ibu ya. Makanya saya katakan dari tadi bahwa Bapak Ibu harus mempersiapkan diri untuk menyongsong tes cat observasi. Seperti itu kira-kira ya. Lanjut lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu, bagaimana mekanisme kelulusan Bapak Ibu di tes cat observasi tambah wawancara? Di sini dikatakan untuk PG 2021 langsung penempatan Bapak Ibu. Jika masih ada sisa formasi dari penempatan P1, maka P2 akan mengikuti cat Bapak Ibu ya. Diambil 3 besar dari setiap satu formasi untuk lolos ke wawancara. Nilai terbaik dari tes wawancara akan lulus dan mendapatkan penempatan. Kemudian jika P1 dan P2 ditempatkan ternyata masih ada sisa formasi, maka P3 akan mengikuti CAT Bapak Ibu ya. Setiap formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara, diambil 1 yang terbaik untuk mendapatkan penempatan. Nah seperti itu kira-kira ya. Jadi sudah bisa kita simpulkan penentu kelulusan P2 dan P3 itu berdasarkan nilai ranking tertinggi ditambah nilai wawancara diambil dari 3 besar terbaik
memperebutkan satu formasi untuk 3 besar berdasarkan nilai tes CAT UNBK observasi. Nah, jadi oleh karena itu kami membuat konten ini agar Bapak Ibu bisa paham bahwasanya seperti inilah kemungkinan besar ya prediksi soal-soal tes CAT observasi. Berikut kami sampaikan ya terkait dengan kisi-kisinya kira-kira seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan P4? Nah, sedangkan P4 di sini dikatakan setelah P1, P2, P3 semua ditempatkan ternyata masih ada sisa formasi, maka diperebutkan untuk P4 atau kategori umum melalui CAT. Dari CAT setiap satu formasi diambil 3 besar untuk lolos ke tes wawancara. Satu terbaik dari wawancara itulah yang berhak mendapatkan penempatan. Nah, jadi tes wawancara itulah tes yang paling menentukan juga Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu untuk maju di wawancara itu harus melalui CAT juga Bapak Ibu ya. Seperti itu. Ini untuk pelamar umum ya. Jadi urutannya P1, P2, P3, P4. Nah, untuk kisi-kisi seleksi atau tes observasi itu ada kompetensi teknisnya, misalkan profesional, pedagogi, sosial, kepribadian, kemudian ada kinerjanya, orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja dan kerjasama, pemeriksaan latar belakang, perundungan, kekerasan seksual, penyalahgunaan narkotika dan intoleransi. Nah, contoh soalnya seperti ini berdasarkan observasi tahun lalu. Contoh soalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini. Kan tadi admin bilang bahwa untuk tes CAT observasi P2 dan P3 ada 2 indikator utama yang akan diteskan. Yang pertama itu adalah kategori kompetensi dan yang kedua itu adalah kategori kinerja. Nah, di sini kali ini kami perlihatkan untuk kategori kompetensi Bapak Ibu. Nah, contoh soalnya seperti ini. Ini untuk kategori kompetensi ya, tes CAT observasi, dan ini masuk dalam kategori prediksi di tahun 2023. Ini cuma prediksi ya, bisa benar bisa salah. Dalam usaha untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan baru, kandidat cenderung A. mengikuti pelatihan dengan narasumber yang mumpuni, B. melakukan diskusi dengan guru lain tentang pelatihan yang dibutuhkan, memilih pelatihan berdasarkan promosi pelatihan tersebut, D. mencari pelatihan yang sesuai dengan persoalan di kelas. Ingat Bapak Ibu, kalau dikatakan tes kompetensi dengan tes kinerja dalam tes observasi itu tidak ada istilah benar salah. Yang ada itu adalah pemberian bobot terbaik dari 4 jawaban itu. Jadi 4 jawaban ini tidak bisa dikategorikan benar atau salah, tapi berdasarkan bobot nilai yang paling besar. Misalkan kalau jawabannya A bobotnya 5, kalau jawabannya B bobotnya 4, kalau jawabannya C bobotnya 3, kalau jawabannya D bobotnya 2. Jadi tidak ada istilah benar salah, tapi yang ada itu adalah yang membedakan antar jawaban itu adalah bobot nilai yang menjadi penentunya Bapak Ibu ya. Makanya Bapak Ibu itu kemungkinan besar banyak yang bingung, oh kok jawabannya benar semua. Ya memang benar semua Bapak Ibu, tapi yang membedakan itu bobot nilainya. Ini untuk kategori kompetensi Bapak Ibu ya. Nah, kemudian berikutnya di sini kita cek lagi. Nah, ini dia ya, masih kategori kompetensi dalam membantu menyelesaikan tugas-tugas rekan guru yang lain agar target tercapai. Kandidat menunjukkan perilaku sebagai berikut. Nah, membantu tugas rekan guru. Nah, ini benar semua jawabannya. Membantu tugas rekan sejawat guru selama ada kesempatan, mendampingi rekan guru yang perlu bantuan agar bisa menyelesaikan tugasnya, membantu setiap tugas rekan sejawat guru yang menurutnya bisa dibantu. Jadi semua jawaban benar, cuman yang membedakan ada yang mendapatkan bobot tertinggi, bobot menengah, dan bobot rendah. Nah, itulah yang akan diakumulasi untuk mendapatkan nilai hasil tes CAT observasi nantinya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Oke. Kemudian di sini berdasarkan Permenpan RB untuk P2 dan P3 itu nantinya tes observasinya kemungkinan mengikuti kualifikasi akademik, tes kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.